Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika bab 8 tentang segi 4 dan segitiga pada pertemuan keempat. Sebelum saya memulai menjelaskan materi pada pertemuan keempat ini, saya ingatkan yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau video ini bermanfaat silakan di-share. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Kemudian untuk belah ketupat yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah persegi panjang. Sini persegi panjang ini adalah sebuah alas ya, sebuah alas. Atau kalau kita lihat dari atas, misalnya seperti meja seperti itu. Kemudian saya gambar segitiga sama kaki ABC yang warna biru itu, yang kaki-kakinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC ya. Kemudian pada bagian alasnya, pada bagian alas segitiga, saya letakkan sebuah cermin. Nah, seperti itu. Saya misalkan itu adalah sebuah cermin. Kemudian dari cermin tersebut terpantullah bayangan dari segitiga sama kaki ABC. Sehingga terbentuk segitiga yang baru, yang berwarna biru muda. Itu segitiga AB aksen C. Ya, AB aksen C. Jadi B aksen itu merupakan bayangan dari titik B ya, pada segitiga ABC yang berwarna biru. Pada ilustrasi di atas, segitiga sama kaki ABC dicerminkan terhadap sumbu garis AC, sehingga segitiga ABC dan bayangannya, segitiga AB aksen C, membentuk segi empat yang baru, yaitu segi empat ABC B aksen, yang disebut dengan bangun belah ketupat, ya, seperti itu. Belah ketupat dibentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki yang kongruen, artinya sama dan sebangun. Jadi ukurannya semua sama dan besar sudutnya juga yang berdekatan sama dengan menghimpitkan masing-masing alasnya, seperti itu ya. Kemudian ada sifat-sifat belah ketupat. Nah, di sini ada belah ketupat ABCD dengan diagonal AC dan diagonal BD saling berpotongan tegak lurus. Ini sifat yang pertama, pada setiap belah ketupat sisi-sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Ya. Kemudian yang kedua, pada setiap belah ketupat sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, jadi yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada setiap belah ketupat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Oke, yang berikutnya ada contoh satu. Sini ada contoh dia belah ketupat ABCD, di mana diagonal-diagonal pada belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB itu sama dengan 5 cm dan besar ABO sama dengan 60 derajat, tentukanlah yang A panjang AD, yang B besar sudut CBO, yang C besar sudut BAO. Penyelesaian yang pertama, ruas garis AD itu sama dengan ruas garis AB. Kenapa? Karena sisi-sisi pada belah ketupat itu sama panjang. Sehingga panjang AD itu sama dengan 5 cm. Seperti itu ya. Kemudian sudut CBO itu sama dengan sudut ABO. Kenapa? Karena diagonal belah ketupat itu membagi dua sama besar ya. Jadi sudut-sudut pada belah ketupat itu membagi dua sehingga sama besar. Sehingga sudut CBO itu sama dengan 60 derajat ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada besar sudut BAO. Sudut BAO bagaimana mencarinya? Kita gunakan segitiga BAO ya, segitiga BAO hingga di situ diperoleh 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 60 derajat ya, seperti itu. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Ini adalah contoh satu tentang belah ketupat. Kemudian yang berikutnya ada keliling belah ketupat. Keliling bangun datar
adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang datar tersebut. Sehingga rumus keliling dari belah ketupat itu adalah 4 kali sisi, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi ya, seperti itu. Berikutnya ada luas belah ketupat. Pada gambar belah ketupat ABCD di atas, diagonal-diagonal pada belah ketupat saling berpotongan tegak lurus. Sehingga luas belah ketupat dapat diperoleh dengan cara berikut. Luas belah ketupat ABCD sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga ABC. Sehingga diperoleh setengah dikali AC dikali DO ditambah setengah dikali AC dikali OB. Ya, seperti itu. Kemudian, karena AC-nya ada 2, setengahnya juga ada 2, saya hanya menggunakan 1. Sehingga diperoleh setengah dikali AC dikali DO ditambah OB. Ya, DO ditambah OB. Karena setengah dikali AC itu sama hasilnya. Kemudian setengah dikali AC, karena DO ditambah OB, panjang DO ditambah panjang OB itu sama dengan panjang BD atau panjang diagonal BD. Karena AC dan BD merupakan diagonal, maka rumus luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Seperti itu. Contoh 2. Panjang sisi-sisi sebuah belah ketupat adalah 13 cm dengan panjang diagonal 10 cm dan 24 cm. Tentukanlah yang A keliling belah ketupat, yang B luas belah ketupat. Penyelesaian, diketahui panjang sisi belah ketupatnya itu 13 cm, diagonal satunya 10 cm, dan diagonal 2-nya 24 cm. Keliling dari belah ketupat itu adalah 4 kali S, sehingga 4 dikali 13, karena panjang sisinya tadi adalah 13 cm. Sehingga diperoleh keliling belah ketupatnya adalah 52 cm, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada luas belah ketupat. Luas belah ketupat dapat diperoleh dengan menghitung setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, seperti itu. Maka diperoleh setengah kali 10 kali 24. Ini adalah 120 cm persegi ya, seperti itu. Berikutnya ada contoh 3. Pada belah ketupat PQRS, panjang diagonal PR banding QS sama dengan 2 berbanding 3. Jika luas belah ketupat tersebut 27 cm persegi, tentukanlah panjang diagonal PR. Nah, ini ingat kalau ada perbandingan, berarti perbandingan tersebut harus kalian misalkan dulu menggunakan variabel. Jangan langsung karena kalau kalian mengerjakannya langsung, kalian akan menganggap perbandingan itu adalah panjang diagonal dari belah ketupatnya. Jadi di sini saya misalkan diagonal PR itu sama dengan 2n cm dan diagonal QS sama dengan 3n cm, sehingga diperoleh luas belah ketupat PQRS sama dengan 1/2 dikali PR dikali QS. Jadi diperoleh tadi luasnya adalah 27 sama dengan setengah dikali 2n dikali 3n. Ini adalah 27 sama dengan 3n kuadrat. Dan saya pindahkan agar lebih mudah. Kemudian kita cari dulu n kuadratnya. N kuadratnya yaitu diperoleh 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. Kemudian kita cari nilai n-nya, yang kita cari adalah nilai n-nya, bukan nilai n kuadratnya. Berarti kalau ada kuadrat, berarti ada akar kuadrat. Jadi untuk mencari nilai n itu sama dengan akar kuadrat dari 9. Hasilnya adalah 3. Kemudian panjang PR tadi adalah 2n. Kita substitusi n-nya dengan 3. Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 cm. Jadi panjang diagonal PR itu adalah 6 cm. Ya, seperti itu. Berikutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Saya punya dua segitiga sama kaki, yaitu ABC dan BDC. Ya. ABC dan BDC itu sama-sama sama kaki. Dan panjang alasnya sama, itu BC ya. Panjang alasnya sama. Kemudian saya geser segitiga yang kiri ke sebelah kanan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian segitiga yang BCD juga sama, saya geser ke sebelah kanan. Tepat di bawahnya segitiga yang ABC, sehingga diperoleh bangun segi 4 yang baru
antara gabungan dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang, yaitu ABCD ya, segi 4 yang baru. Pada ilustrasi di atas, segitiga sama kaki ABC dan segitiga sama kaki BCD memiliki alas yang sama panjang, sehingga kedua alas segitiga sama kaki tersebut dihimpitkan, maka terbentuk bangun segi 4 ABCD yang baru yang disebut dengan layang-layang. Layang-layang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama panjang dan berhimpit. Nah, jadi bedanya dengan belah ketupat tadi. Kalau belah ketupat tadi dua segitiga sama kaki yang kongruen. Kalau layang-layang dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang. Ya, yang alasnya sama panjang. Dan ada sifat layang-layang. Yang pertama, pada setiap layang-layang memiliki sepasang sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan AD dan BC sama dengan CD, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada setiap layang-layang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D, ya, seperti itu. Yang ketiga, pada setiap layang-layang, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal lain dan tegak lurus dengan diagonal itu. Pada gambar di atas yang dimaksud adalah diagonal BD ya. Di atas itu diagonal mana yang membagi dua sama panjang, yaitu diagonal BD. Jadi panjang BO sama dengan panjang OD ya. Jadi panjangnya itu sama dan berpotongan tegak lurus dengan diagonal AC ya, seperti itu. Kemudian ada luas layang-layang. Nah, ini ada luas layang-layang. Pada gambar layang-layang ABCD di samping, diagonal AC dan BD berpotongan tegak lurus, sehingga luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD ya, luas segitiga BCD. Sama dengan setengah kali BD kali AO ditambah setengah dikali BD dikali OC. Kemudian saya keluarkan setengah dikali BD dikali AO ditambah OC. Jadi AO ditambah OC itu sama dengan diagonal AC ya. Jadi kita peroleh setengah dikali BD dikali AC. Karena AC dan BD merupakan diagonal, maka rumus luas, ini saya salah ketik. Ini layang-layang ya. Nah, itu layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, karena BD-nya diagonal 1 dan AC-nya adalah diagonal keduanya, seperti itu. Contoh keempat, pada layang-layang ABCD di samping, besar sudut ABC sama dengan 105 derajat, besar sudut ADO sama dengan 70 derajat, panjang salah satu diagonalnya 16 cm, dan luasnya 104 cm persegi. Tentukanlah besar sudut BAC, yang kedua besar sudut CBD, dan panjang diagonal lainnya, yang ketiga. Penyelesaian, di sini sudut BAC itu sama dengan sudut DAC ya. BAC sama dengan sudut DAC. Kemudian sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat. Mohon maaf, ini 90 ditambah 70 ya. 90 itu dari mana? 90 itu adalah sudut siku-siku di titik O ya. Di titik O. Jadi 90 tambah 70. Kemudian kita peroleh 180 derajat dikurang 160 derajat. Sini adalah 20 derajat, seperti itu ya. Kemudian yang bagian B itu ada sudut CBD sama dengan sudut ADC sama dengan dikurang sudut ADB ya, sudut ADB. Maka diperoleh sudut ADC itu sama dengan sudut ABC. Maka diperoleh 105 dikurang 70 derajat. Sini adalah 35 derajat. Nah, perlu kalian tahu, yang 105 ini bukan sudut CBD ya, bukan sudut CBD, melainkan sudut CBA ya. Jadi dari ini yang saya beri tanda busur lingkaran itu adalah besar sudut CBA-nya, yaitu 105 derajat. Kemudian
menentukan panjang diagonal yang lainnya, yang bagian C, itu kita gunakan rumus luas layang-layang. Maka rumus luas layang-layang sama dengan setengah kali D1 kali D2. Anggaplah diagonal yang pertama adalah yang 16 cm. Maka kita substitusi nilai-nilai yang diketahui, berarti 104 sama dengan setengah kali 16 kali D2. Maka diperoleh 104 sama dengan 8D2. Maka diagonal yang kedua sama dengan 104 dibagi 8, hasilnya adalah 13. Jadi panjang diagonal lainnya adalah 13 cm, ya, seperti itu. Kemudian ini ada tugas 2 bab 8, nomor 1, kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, kemudian tentukanlah luas jajar genjang, kemudian tentukan panjang CE menggunakan persamaan luas jajar genjang, kemudian yang bagian C adalah besar sudut ABC. Nah, besar sudut ABC. Kemudian nomor 2, pada belah ketupat ABCD, perbandingan panjang diagonal AC berbanding BD sama dengan 4 berbanding 3. Dan perbandingan panjang diagonal AC berbanding panjang sisi AB sama dengan 8 berbanding 5. Jika luas belah ketupat tersebut 150 cm persegi, tentukanlah yang A, panjang AC dan BD, yang B, keliling belah ketupat ABCD, ya, seperti itu. Kemudian saya masuk ke bangun trapesium. Saya punya 3 buah bangun trapesium. Pada gambar segi 4 di atas, masing-masing bangun segi 4 hanya memiliki 2 panjang sisi-sisi yang sejajar. Segi 4 yang hanya memiliki 2 sisi sejajar disebut dengan trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar, ya. Jadi pada trapesium itu hanya ada 2 sisi yang sejajar dan 2 sisi yang lainnya tidak sejajar, ya, seperti itu. Jenis-jenis trapesium pada gambar di atas diantaranya trapesium sama kaki, yaitu panjang kaki-kakinya itu sama, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian ada trapesium siku-siku, di mana salah satu sudut pada trapesium tersebut adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian ada trapesium sebarang. Trapesium sebarang ini besar sudutnya bermacam-macam, ya, berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan panjang kaki-kakinya pun juga tidak ada yang sama, ya, seperti itu. Sifat-sifat trapesium, yang pertama, trapesium memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu AB sejajar dengan CD. Kemudian yang kedua, pada setiap trapesium, jumlah sudut yang berdekatan di antara 2 sisi sejajar adalah 180 derajat. Jadi ini kalian ingat kembali materi tentang hubungan sudut pada 2 garis yang sejajar, dipotong oleh garis transversal, ya. Yaitu di sini ada sudut A ditambah sudut D, itu sama dengan 180 derajat, yaitu merupakan sudut dalam sepihak, ya, sudut dalam sepihak. Dan sudut B ditambah sudut C itu juga sama, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat, ya, seperti itu. Kemudian ada luas trapesium. Pada gambar trapesium ABCD di atas, misal diagonal BD membagi 2 trapesium. Di situ ada, sudah saya buatkan diagonal BD, sehingga terbentuk segitiga ABD dan segitiga BCD, ya. Sehingga kita tentukan luas trapesiumnya berdasarkan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Sama dengan setengah dikali A dikali T ditambah setengah dikali B dikali T. Jadi di sini saya misalkan alas segitiga yang ABD itu alasnya adalah A. Kemudian segitiga yang BCD itu alasnya adalah B. Dan tingginya adalah yang T itu, ya. Yang T yang tegak lurus dengan alas. Kemudian setengah A ditambah setengah B itu saya kelompokkan. Nah, jadi setengah A ditambah setengah B itu diperoleh dari setengah dikali A dan setengah dikali B. Kemudian dikali T, karena T-nya hanya 1, ya. Saya tulis 1. Kemudian setengahnya saya keluarkan sehingga diperoleh setengah dikali A ditambah B dikali T, ya. Seperti itu. Karena A dan B merupakan sisi sejajar trapesium dan T merupakan tinggi trapesium, maka rumus luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, ya, seperti itu. Jadi kalian harus jumlahkan dulu panjang sisi yang sejajar dikali tingginya, seperti itu, ya. Contoh,
Pada trapesium ABCD di samping, panjang AB sama dengan 6 cm, CD-nya 3 cm, DE-nya 2,6 cm, besar sudut A 65 derajat dan sudut C 130 derajat. Jadi di sini 65 derajat ya. Sini 65 derajat, di sini 130 derajat. Ya, seperti itu. Tentukanlah yang pertama besar sudut B, yang kedua besar sudut ADC, yang ketiga adalah luas trapesiumnya. Nah, tadi ingat sisi-sisi yang berdekatan jumlahnya adalah 180, sehingga sudut B dapat dicari dengan cara 180 derajat dikurang sudut C, hingga diperoleh 180 dikurang 130, hasilnya adalah 50 derajat ya, seperti itu. Kemudian yang bagian B, sudut ADC itu sama dengan 180 dikurang sudut A, hingga diperoleh 180 derajat dikurang 65 derajat, hasilnya adalah 115 derajat, seperti itu. Kemudian untuk luas trapesium, tadi luas adalah setengah dikali jumlah sisi jajar kali tinggi. Sisi jajarnya yang mana? Sisi jajarnya yang AB ditambah CD dikali DE. Ya, DE. DE-nya itu adalah tingginya. Kemudian sama dengan setengah dikali 6 ditambah 3 dikali 2,6. Hasilnya adalah 1/2 dikali 9 dikali 2,6. Hasilnya adalah 11,7 cm persegi ya, seperti itu. Kemudian untuk nomor berikutnya, tugas 2 bab 8, yaitu perhatikan gambar di samping. Itu ada layang-layang ABCD. Panjang AO sama dengan 9 cm, panjang OC sama dengan 5 cm, panjang BO sama dengan 6 cm, besar sudut CDB itu sama dengan 42 derajat, dan besar sudut ADB-nya sama dengan 59 derajat. Tentukanlah besar sudut ABC dan luas layang-layang ABCD. Kemudian yang nomor 4, perbandingan panjang sisi-sisi sejajar pada sebuah trapesium adalah 4:3. Jika tinggi trapesium 8 cm dan luasnya 84 cm persegi, tentukanlah panjang masing-masing sisi sejajar pada trapesium tersebut. Nah, jadi tugas yang kalian kerjakan untuk tugas 2 ini ada 4 soal, silakan dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu dan guru pengajarnya masing-masing. Oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di share video ini jika bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.